warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Iza Latifah pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi kompleks. Sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait kompetensi dasar dan indikator. Struktur teks eksplanasi kompleks terdapat indikator, yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasannya ya. Dari contoh di atas, bisakah kalian menyimpulkan apa itu teks eksplanasi? Ya, benar. Teks eksplanasi merupakan teks yang memaparkan suatu proses terjadinya sesuatu atau fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, maupun budaya yang banyak mengandung fakta dan unsur sebab akibat. Orang yang suka keliru terkait teks eksplanasi dan teks eksposisi. Saya akan memaparkan perbedaannya. Yang pertama, teks eksposisi bertujuan untuk menginformasikan dan beropini. Lebih banyak berisi argumentasi atau opini, hanya menginformasikan. Sedangkan teks eksplanasi, ciri-cirinya yaitu bertujuan untuk memaparkan proses dan sebab akibat. Lebih banyak berisi fakta, terdapat banyak unsur penyebab dan akibat. Contohnya, misal teks eksplanasi terkait fenomena alam. Berarti kita kan harus mengetahui dulu kenapa banyak gunung berapi di Indonesia. Apa akibatnya? Kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Mengapa masih banyak pengangguran di Indonesia? Mengapa terjadinya mudik? Dari keempat pertanyaan itu selalu menimbulkan jawaban sebab akibat. Dan sudah dibahas terkait ciri-ciri struktur dan pengertian-pengertian singkat. Nah, kita peruncing lagi ya, kita fokuskan lagi. Tahukah kalian apa sajakah struktur teks eksplanasi? Ya, benar, terdapat 3 struktur pada teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran kejadian. Dan yang terakhir, ulasan. Ini jelaskan lagi lebih lengkapnya ya. Identifikasi fenomena berisi pengenalan suatu peristiwa atau kejadian. Biasanya menjelaskan definisi peristiwa apa yang terjadi. Berisi latar belakang kejadian. Dan bisa lihat baik-baik pada teks demonstrasi massa. Nah, di sini kan menjelaskan akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu. Tentu saja komentar tersebut menyulut reaksi mahasiswa. Nah, dari struktur ini
Tadi kan identifikasi ya, berarti menjelaskan latar belakang bahwa akhir-akhir ini terjadi demonstrasi. Tidak ada definisi demonstrasi itu apa. Lanjut ke struktur yang kedua, yaitu penggambaran kejadian. Penggambaran kejadian menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, pertanyaan bagaimana bisa terjadi berisi alur atau kronologis peristiwa dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa. Sedangkan pernyataan mengapa bisa terjadi berisi kumpulan penyebab kejadian atau berisi kumpulan akibat dan atau dampak dari kejadian. Dari contoh teks tersebut, penyebab demonstrasi itu membutuhkan bantuan pemerintah agar hak-haknya terpenuhi. Kronologinya menjelaskan demonstrasi pada tahun 1997 hingga 1998 membandingkan dengan Korea Utara pada saat ini. Struktur yang terakhir ialah ulasan. Ulasan itu berisi pendapat dari penulis tentang fenomena tersebut, berisi komentar yang relevan atau sejajar atau masih satu pemahaman, berisi solusi atas fenomena atau permasalahan yang terjadi. Nah, bisa dilihat di sini contoh ulasan. Dengan fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Jadi ulasan terkait tadi tentang aksi demonstran itu, dengan fakta semacam itu nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Maka dari itu, kesimpulan pembelajaran struktur teks eksplanasi, yakni pertama, struktur atau kerangka teks eksplanasi yang baik itu terdiri dari identifikasi fenomena. Terdapat identifikasi fenomena untuk menjelaskan definisi peristiwanya apa, menjelaskan latar belakang kenapa membahas peristiwa ini. Contoh, jika membahas kriminalitas, akhir-akhir ini sering terjadi kriminalitas di daerah tertentu. Yang kedua, struktur atau kerangka teks eksplanasi yang baik terdapat penggambaran kejadian berupa kronologis dari waktu ke waktu, misalnya riwayat atau sejarah peristiwa tersebut dari tahun ke tahun. Contohnya kriminalitas pada tahun 1960 jumlahnya berapa dijabarkan. Lalu pada tahun 1980, 1990 hingga sekarang semuanya harus dijabarkan. Terdapat sebab-sebab peristiwa tersebut. Terdapat penjelasan akibat atau dampak dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, struktur atau kerangka teks eksplanasi yang baik yaitu terdapat ulasan. Nah, dalam ulasan itu terdapat penutup atau komentar atas peristiwa yang terjadi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Selanjutnya, kita akan membahas terkait kebahasaan teks eksplanasi.